Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian rutin kita setiap Ahad subuh. Mudah-mudahan majelis kita ini meskipun lewat jarak jauh menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita dan keluarga kita dan memberikan kita kesehatan jiwa dan raga, sebagaimana tema kita yang terus kita bahas mengenai mensucikan jiwa ini. Mudah-mudahan jiwa kita ini menjadi sehat, karena jiwa yang sehat itu akan berpengaruh juga kepada kesehatan fisik kita. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, ada segumpal darah. Bila dia itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Kalau dia buruk, maka buruk juga seluruh tubuhnya. Baik, tema kita pagi ini tentang berwisata ya. Kita tahsin dulu ya, kita baca Quran dulu. Silakan buka surah Al-Mulk ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Baik, dibaca satu-satu. Kita terjemahkan dulu aja ya. Kita terjemahkan dulu. Huwa itu apa? Huwa dia, allazi atau yang gitu aja ya. Ja'ala menjadikan, lakum bagi kalian, al-ardo bumi, zalulan. Zalulan itu bisa begitu. Sebetulnya arti dasarnya zalulan itu dihinakan ya, artinya itu dihinakan atau ditundukkan, atau sebagai ya, dihinakan, ditundukkan, atau dimudahkan, boleh dimudahkan. Dimudahkan gimana? Mudah untuk ditempati, mudah untuk dijelajahi, boleh ya, diartikan begitu juga boleh. Atau bisa atau mudah untuk dijadikan tempat tinggal. Pokoknya tunduklah bagi kita itu bumi, ditundukkan oleh Allah supaya mudah kita berjalan di atasnya, mudah kita berkelana di atasnya, mudah untuk bertempat tinggal di atasnya. Coba kalau bumi semuanya miring-miring kayak lereng gunung gitu, susah lah kita mau tinggal di situ, mau jalan susah kan gitu. Atau kalau bumi itu nggak ditundukkan, nggak dihinakan sama Allah, mungkin setiap berjalan itu buminya bergoncang-goncang terus. Nah, susah lah kita kan. Nah, inilah dalil bahwa bumi itu dijadikan hina sama Allah, dijadikan tunduk kepada kita, dijadikan mudah bagi kita untuk semua hal. Nah ini, nah kita harus bersyukur karena yang kita tempati ini dihinakan sama Allah gitu. Tenang gitu ya. Ya kadang sekali-kali kalau kita nakal kan buminya bergoncang-goncang gitu kan. Nah inilah zalula, mudah. Nah inilah dalil kalau bumi itu ditundukkan. Kemudian famshu, apa famshu?
Apa di situ? Famshu. Maka jelajahilah, boleh. Maka berjalanlah kalian fi manakibiha, di segala penjurunya, di segala sudut-sudutnya. Wa kulu, makanlah oleh kalian semuanya, min, dari atau sebagian, ya. Min itu menunjukkan tidak semuanya, jadi sebagian. Rizkinya ya. Wa ilaihi, dan kepadanya an-nusyur, kalian dibangkitkan, ya. Ya. Jadi cukup jelas ya, ini masalah ayat ke-15. Coba dibaca satu-satu dari Pak Nanda. Kita lanjutkan ke materi ya, tentang wisata. Tentang wisata, atau bahasa lainnya apa? Bertamasya. Mungkin bahasa lainnya lagi apa? Piknik ya. Nah, kenapa kok saya bawakan ini? Kan kita kajiannya kan tentang membersihkan hati. Apa kaitannya sama wisata ya? Ada kaitannya ya. Ada kaitannya, nanti kita akan tahu. Nah, biasanya Al-Mulk ayat 15 ini dijadikan alasan, dijadikan dalil oleh para penggemar wisata ya, atau mungkin juga ini ayatnya yang biasanya dijadikan dalil. Nah, itu disuruh berjalan ke segala penjuru bumi. Nah, tapi kalau ini dijadikan dalil untuk wisata yang masa kini, itu nggak pas ya, itu nggak pas. Memang di dalam Islam itu dikenal banyak perjalanan-perjalanan gitu. Wisata itu kan perjalanan. Saya coba mengambil definisinya tentang wisata ini di undang-undang tentang pariwisata ya, nomor 10 tahun 2009. Wisata itu diartikan begini: kegiatan perjalanan dengan mengunjungi suatu tempat untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, dan mempelajari keunikan tempat yang dikunjungi dalam waktu sementara. Ini kalau di dalam undang-undang ya. Kalau kita belajar pariwisata ya kayak gini definisinya. Nah, dan kalau kita memakai bahasa undang-undang begini jadi rumit kita memahami wisata. Nah, kalau kita gampangkan bahasa wisata itu sesuai dengan yang umum terjadi itu, ini definisi saya. Definisi saya gampangnya begini: wisata itu saya singkat JLS. Apa itu JLS? Bukan jalan lintas selatan. JLS itu jalan-jalan, lihat-lihat, seneng-seneng. Wah, itu. Ini namanya wisata ya. Jalan-jalan, lihat-lihat, dan seneng-seneng. Atau bahasa yang sering kita dengar, rekreasi. Ini dari bahasa Latin, atau refreshing. Refreshing artinya penyegaran kembali badan dan pikiran. Itu arti kata refreshing itu sebetulnya. Penyegaran kembali badan dan pikiran. Penyegaran kembali badan maksudnya apa? Melepas rasa lelah ya, setelah sekian hari bekerja, mungkin waktu liburan wis lunga yuk gitu, biar melepas rasa lelah. Penyegaran kembali pikiran yaitu apa? Relaksasi dari ketegangan, biar segar lagi gitu, biar badannya segar lagi, pikirannya segar lagi. Ya mungkin bagi sebagian orang berlaku ya, tapi bagi sebagian orang mungkin nggak berlaku, karena setelah rekreasi itu apa yang didapat biasanya? Pulang-pulangnya pegel kabeh ya kan, mulai pegel kabeh, terus apa?
pikirannya kira-kira tambah fresh enggak? Enggak, duwe entek ya kan. Duwe entek tambah stres ya. Kalau dilihat dari kasus yang sederhana ini, rasa-rasanya rekreasi itu enggak pas ya. Diartikan dengan refreshing ya. Rekreasi di tempat kita ini. Ya, pulangnya malah tambah pegel dan tambah stres ya. Selanjutnya adalah macam-macam wisata ya, macam-macam wisata. Kalau kita dulu pernah belajar wisata itu ada beberapa ini ya. Saya sebutkan aja, saya baca. Ada namanya wisata alam, ada wisata edukasi, wisata budaya, wisata belanja, wisata kuliner, wisata berburu, wisata politik, wisata religi. Ya, pernah sering kita dengarkan ini kan? Ya, saya kira tentang ini cukup ya. Nanti kalau saya teruskan bahas wisata kayak gini nanti jadi dinas pariwisata nanti ya. Ya. Baik, kita kaitkan masalah ini dengan tema kita tentang tazkiyatun nafas ya. Sebetulnya ini bagian yang berikutnya adalah tentang perjalanan ya. Sebetulnya di dalam Islam ini juga mengenal perjalanan. Wisata itu kan perjalanan. Ada beberapa macam perjalanan di dalam Islam ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah perjalanan yang mengharuskan safar. Namanya adalah perjalanan apa? Perjalanan haji dan umroh. Tapi rasa-rasanya kurang pas ya. Kurang pas kalau diartikan dengan wisata. Jadi wisata haji dan umroh itu kono ku melaku-melaku, yang delok-delok, senang-senang belonjo ya. Ya, jadi kurang pas saya kira kalau dimasukkan. Tapi ini perjalanan. Di dalam Islam dinamakan perjalanan. Perjalanan yang mengharuskan safar. Yang kedua adalah perjalanan dalam menuntut ilmu. Perjalanan dalam menuntut ilmu. Insya Allah pagi ini juga termasuk perjalanan ya. Meskipun lewat online ya. Gak usah berjalan jauh-jauh. Nah ini untuk mencari ilmu. Makanya sampai ada kitab yang judulnya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Ya, perjalanan untuk mempelajari satu hadis. Kalau kita baca sejarahnya Imam Bukhari itu untuk mendapatkan satu hadis itu dia harus menyeberangi samudra. Luar biasa ya. Hanya satu hadis saja. Nah kita tinggal searching di Google aja, males ya buka hadisnya. Tentang hal ini bisa kita lihat di surah At-Taubah ayat 112. Kata Allah as-saihun. Nah ini as-saihun artinya mengembara. Ibnu Abi Hatim menjelaskan yang dimaksud as-saihun itu adalah perjalanan untuk menuntut ilmu atau berjihad atau berperang. Kemudian di akhir ayat itu dikatakan wa basyiril mu'minin, gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Maksudnya apa? Gembirakanlah orang-orang yang mengembara untuk mencari ilmu itu, atau as-saihun. At-Taubah 112. Yang ketiga adalah perjalanan untuk mengambil peringatan. Perjalanan untuk mengambil peringatan. Bisa kita lihat di surah Al-An'am ayat 11. Allah berfirman, "Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Qul siru, katakanlah Muhammad, berjalanlah kalian fil ardi, di muka bumi. Tsumma anzuru, kemudian lihatlah oleh kalian kaifa kana, bagaimana dia telah aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah. Maksudnya bagaimana? Berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian lihat, perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah. Kalian akan binasa jika menapaki jalan mereka. Itu maksudnya di ayat ini. Ini juga perjalanan. Yang keempat adalah
perjalanan untuk berdakwah. Perjalanan untuk berdakwah. Misalnya seperti Rasulullah berjalan dari Mekah ke Taif misalnya, yang dilempari di sana sampai berdarah-darah dan lain sebagainya. Itu perjalanan juga, tapi untuk berdakwah. Dan yang kelima adalah perjalanan untuk tadabbur, untuk merenung ya. Allah berfirman, "Qul siru fil ardi." Katakanlah Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian perhatikanlah oleh kalian kaifa bada'al khalqa. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini pada awalnya. Kita lihat bagaimana alam yang begitu bervariasinya. Dan manusia yang juga bervariasi. Manusia itu bervariasi, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan bahasanya juga bermacam-macam. Perhatikan. Summallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian nanti Allah akan jadikan sekali lagi di akhirat. Nah, akan menjadikan yang demikian itu, bumi dan manusia itu akan menjadikan sekali lagi di akhirat, waktu hari kebangkitan. Nah, sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Karena sebelumnya Allah itu sudah pernah menciptakan dari yang ada menjadi, dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, Allah akan ulangi sekali lagi waktu hari kebangkitan. Nah, ini bantahan bagi orang yang mendustakan. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup lagi? Bagaimana mungkin bumi yang sudah hancur akan dijadikan bumi lagi? Allah itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada aja gampang ya, apalagi dari yang sudah pernah ada diadakan lagi, ya tentu sangat gampang ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kelima perjalanan ini, perjalanan untuk haji dan umroh, perjalanan untuk mencari ilmu, perjalanan untuk mengambil peringatan, perjalanan untuk berdakwah, perjalanan untuk tadabbur. Rasa-rasanya juga kurang pas ya kalau kita masukkan menjadi dalil untuk wisata yang dikenal pada saat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.